Izin Pak Teddy, saya Devi Saputra dengan NIM 2462 20 10 16. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai sentral tinggi pada mahasiswa. Pertama-tama, mungkin kita akan menjumlahkan data mahasiswa atau data tinggi pada itu dengan menggunakan sum. Oke, sorry. Kita menggunakan sum. Sum, berarti itu hasilnya 5.543. Lalu kita akan menjadi nilai rata-rata. Terus nilai rata-rata itu berarti sigma X dibagi N. Berarti sigma N itu berarti jumlah data. Sedangkan kalau N itu adalah jumlah jumlah mahasiswa gitu. Lalu kita langsung tetapkan aja eh, ini langsung dibagi sama nilai 30. Hasilnya adalah 163,3. Lalu kita akan mencari nilai median. Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar atau nilai tengah. Nah, median terdiri dari dua rumus yaitu median data ganjil dan median data genap. Karena karena soal ini ada data genap, berarti kita akan menggunakan rumus ini. Nah, karena n dibagi dua, berarti 34 dibagi dua berarti 17. Berarti 27. Berarti sama dengan 17 ditambah ditambah lagi 17 itu dibagi dua. Oh, berarti hasilnya adalah hmm, oke. Berarti hasilnya adalah sorry. Hasilnya adalah 17,5. Nah, arti dari 17,5 itu dia berarti dia berada di antara 17 atau 18. Nah, disinilah nilai medianya atau nilai tengah. Berarti nilai tengah itu berarti ada 160. Lalu coba kita tes dulu apakah betul. Belum kita bisa menggunakan rumus median. Kita oke, berarti betul ya 165. Lalu kita akan mencari kuartil. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi pembagian. Nah, kuartil terdiri dari tiga, dibagi dari tiga yaitu kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga. Kenapa harus tiga? Karena data menjadi empat bagian. Berarti kalau misalnya ingin membelahnya berarti harus jadi tiga. Berarti ini satu, dua, tiga. Oke. Berarti pertama kita lihat dulu. Ini kita akan mencari nilai kuartil satu dulu. Nah, kan sebelumnya kan kita sudah menemukan median atau kuartil 2. Ini median dulu. Ini adalah kuartil 2. Berarti kalau misalnya dari angka 1 sampai angka 17 itu kalau misalnya dibagi 2 itu berarti 8,5. Berarti arti dari 8,5 itu berarti ya di antara 8 atau 9. Nah, di sini letak kuartil 1 yaitu 160. Lalu yang di bawah itu sama juga. Data dari angka 18 sampai 34 itu 17 data. Berarti kalau misalnya kita dibagi dua, itu maka akan mendapatkan nilai 8,5. Di 8,5 itu berada di antara 25 dan 26, yaitu kuartil 3, yang hasilnya 160. Kita boleh tes dulu hasilnya, bisa kita tulis dulu kuartilnya. Kuartil 1, kita blok. Sorry. Oke, sama ini. Kuartil 1 itu hasilnya 160. Lalu kuartil 2 sebelum kuartil 2 itu tadi kuartil 2 adalah 165. Lalu kuartil 3
Oke, kuartil 3 ada 168. Oke, lanjut. Desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Berarti di sini ada desil 1, desil 2, desil 3. Nah, lalu sampai desil 9. Kalau desil 5 itu berarti berada di tengah kuartil 2. Lalu persentil persentil ada nilai membagi data menjadi satu sebagian sama. Berarti di sini terdiri dari persentil 1, 2, dan 3 sampai 99. Berarti persentil 25 itu berarti apa, kuartil 1, persentil 50 itu berarti kuartil 2, persentil 75 itu berarti kuartil 3. Berarti di sini kita tulis dulu persentil 25 ya. Ini persentil 50 itu sama dengan median ya. Karena dia ada nilai tengah. Nah, lalu ini persentil 70. Oke, lanjut. Hmm, lanjut ini modus ya. Modus itu adalah nilai angka yang sering muncul. Nah, modus itu adalah angka yang sering muncul. Nanti kalau misalnya ini cari, berarti kita harus menggunakan rumusnya. Nilai yang sering muncul itu berarti adalah 100, yaitu hasilnya adalah 160, ya, yaitu dia 160. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lagi. Jadi, eh, mencari rata-rata tadi kan dapatnya kan 163,3, yang artinya jika diambil dari salah seorang manusia tinggi badannya lebih kurang 163,3. Oke, lalu kuartil. Kuartil 1 kan adalah 160, ini persentase 25. Artinya 25% dari mahasiswa yang ada tinggi badannya kurang dari atau sama dengan 160, atau 75% dari mahasiswa yang ada tinggi badannya di atas 160. Lalu kuartil 2. Kuartil 2, kuartil 2 itu berarti di sini 50% ya. Nah, artinya 50% dari mahasiswa yang ada tinggi badannya kurang dari atau sama dengan 165, atau 50% eh, dari mahasiswa yang tinggi badannya itu di atas 165. Lalu kuartil 3. Kuartil 3, 75% dari mahasiswa yang ada tinggi badannya itu kurang dari atau sama dengan 168, atau 75% dari mahasiswa yang ada tinggi badannya itu di atas 168. Oke, modus modus itu yang mungkin modus itu kebanyakan tinggi badan yang di angka 160. Itu maksudnya ya kalau modus. Oke, kita next ke bias. Ke bias. Lalu rata-rata. Rata-rata menggunakan berapa? Oke, jadi hasilnya 163,3. Lalu kita akan menjadikan nilai range. Dan rumus range itu berarti nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Berarti kita pertama-tama akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti nilai maksimumnya adalah 175, kalau minimumnya adalah minimum. Berarti minimum adalah 145. Berarti total range itu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, hasilnya adalah 30. Nah, 30 artinya semakin kecil angka ini berarti dia semakin gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan mencari deviasi kuartil.
Nah, rumusnya di sini adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Berarti kita akan mencari dulu kuartil 3-nya. Sama dengan kuartil 3. Kuartil 3. eh, se- Kuartil 3. Kuartil 3 itu berarti 168. Berarti kuartil 1. Kuartil 1. Kuartil 1. Kuartil 1. Kuartil 1 nilainya adalah 190. Berarti eh, berarti kita akan hitung sama dengan kuartil kuartil 3, sorry, sorry, kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1, baru kita dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Oke, lanjut kita akan menghitung deviasi rata-rata. Iya, deviasi rata-rata. Nah, di rumusnya di sini kita dapat lihat X dikurang X ter atau nilai rata-rata atau jumlah baru yang dibagi 2. Oke, kita hitung dulu sama dengan 145 dibagi, dikurang sama nilai nilai rata-rata. Berarti hasilnya adalah min 18,03. Berarti kita perlu jauh ke bawah dulu. Nah, di samping itu di sini ada logo. eh, ini maksud dari pagar ini berarti maksud dari pagar itu berarti diabsurkan. Maksudnya dari min ke plus. Nah, berarti min dari ke plus itu berarti menggunakan rumus AGS. Oke, nah ini yang awalnya dari min jadi plus. Oke, kita coba dulu. Oke, kalau misalnya kalau misalnya bagian ini yang ada minyak dijumlahin itu hasilnya bakal jadi nol. Berarti berarti kita di sini akan menggunakan kita akan menjumlahkan dulu. Iya kan? Oke. Berarti totalnya adalah oke, sorry, stop. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, hasilnya 196,4. Lalu deviasi rata-rata, hasil dari deviasi rata-rata kita hitung berarti hasilnya sama dengan nilai nilai ini kita kita bagikan sama data data 34 dibagi hmm, dibagi 9. Itu hasilnya adalah 5,79. Lalu kita akan menjadi varian populasi. Nah, di sini kan ada perbedaan. Nah, sebelum itu kan deviasi rata-rata itu berarti kan tadi diabsurkan. Nah, kalau varian populasi itu berbeda. Eh, eh, ini kalau yang di standar deviasi ini dikuadratkan dulu, baru kita akarkan dulu. Seperti ini. Kalau varian, berarti pertama kita kuadratkan dulu. Berarti ini sama dengan kita kita kuadratkan dulu menjadi 2. Itu hasilnya adalah 325,06. Berarti kita turunkan dulu. Nah, baru kita jumlahkan dulu. Itu jumlahkan rumus sama dengan sum, sorry, sum, sorry, sum,
Oke. Hmm. Ada nilainya ada 1638,97. Nah, baru kita bisa cari varian populasi. Baru hasil ini sama dengan hasil ini kita kita bagikan dengan data 34. Oke, sama dengan 48,21. Nah, lalu standar deviasi populasi itu berarti kita tinggal akadkan saja. Berarti sama dengan kita menggunakan rumus SQRT aja. SQRT. SQRT. Ini berapa nih? Lalu kita lihat. Hasilnya 6,98. 90. Baru kita akan menjadi varian sampel. Varian sampel itu sama aja. Cuma di sini kan N-nya dikurang satu. Berarti sama dengan N dikurangi 34 dikurangi satu, hasilnya adalah oke sudah berkali oke ini susah sudah ini hasil ini mari kita tutup lagi. Mari kita tutup semua. Oke, varian varian sampel itu rumus berarti sama dengan rumus nilai ini baru kita bagi tujuh puluh tujuh puluh iya, 70 berarti 34 jika kita dikurang satu hasilnya adalah 49,67. Baru kita akarkan lagi. Standar deviasi simpel itu berarti kita akarkan aja. Berarti ya menggunakan SQ SQRT 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 SQRT. Oke, hasilnya ada 7,05. Oke, selanjutnya kita akan mencari data maksimum dan minimum dulu. Data maksimum itu 175. Ini data minimum itu yaitu 145. Berarti kita akan mencari data sementara 125 dikurang 145 adalah jaraknya ada 30. Lalu kita akan mencari interval kelas. Interval kelas itu jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log n. Jadi kita akan menulis sama dengan 1 ditambah 3, 3,322 kalau dua log log sama dengan 34 tutup kurung eh aduh 34 kurung baru kita enter. Itu hasilnya mendapatkan 6 sekian. Kalau kita bulatkan tuh sudah 6. Ya, jadi dibulatkan jadi 6. Lalu, karena kita sudah mendapatkan nilai interval kelas, selanjutnya kita akan menyusun atau mencari eh, data interval ini. Pertama-tama kita akan menulis angka 145, baru di sampingnya eh, sama dengan 145 ditambah sama 5, baru di bawahnya dengan 150 ditambah dengan satu. Hmm. Di sini kita turun ke bawah, di sini juga
Oke. Selanjutnya kita akan menjadi nilai nilai tepi kelas bawah. Berarti di sini tepi kelas bawah berarti dari 145 dikurangi dengan setengah. Itu sama dengan 145 dikurangi dengan setengah. 0,2. Itu hasilnya 144,5. Lalu ini sama dengan 100 eh, eh, plus atas plus atas ditambah ditambah dengan kelas bawah baru kita bagi dua. Masih ada 147,7. Ini begitu ya. Baru kita turunkan. Salah. Maaf, ini ada kesalahan. Pasang 191. Nah, baru dapat hasilnya. Oke. Dan di sini kita ubah maka 180 sorry, sama dengan 180 ditambah sama 0,5. Masih ada 180,5. Lanjut kita akan menjadi nilai frekuensi. Nah, nilai frekuensi dari 145 sampai 150 itu berarti dua. Berarti 3. Berarti itu 1, 2, dan 3. Berarti sini akan tulis angka 3. Baru ini frekuensi dari 151 sampai 196 itu ada berapa? Kita bisa cek yaitu dari 155 sampai 100 sampai sini berarti adalah 2. Berarti ini di sini berarti 11, di sini 11 juga, di sini 6, ini 1. Coba kita jumlahkan dulu. Sorry, Hmm, sorry. Nah, hasilnya 34 karena datanya juga 34. Oke, berarti balance. Baru kita akan mencari nilai X. Nilai X berarti sama dengan 100 kelas bawah ditambah kelas atas. Oh, sorry. Yes. Oke, sorry. Sama dengan kelas ini, betul. Itu sini ditambah ini. Lalu kita bagi dua hasilnya adalah 147,5. Itu kita bawah. Oke. Lalu kita akan menjadi nilai fx. Nilai fx dikali dengan cara kita akan mendapatkan nilai dengan cara kalikan frekuensi kali x. Itu sama dengan 3 dikali x. Hasilnya adalah 44,5. Berarti kita tunggu ke bawah. Lalu kita jumlahkan dulu sama dengan sum. Oke, hasilnya 5.531. Lalu di sini kita akan menulis min 3, ini min 2, ini min 1, di sini ada 0, di sini ada 1, 1, 2.
Berarti kalau UF berarti kita UF itu frekuensi dikali U sama dengan 3 kali U sama dengan 9. Kita tentukan dulu. Kita jumlahkan dulu sebenarnya. So, hmm, jadi min 16. Eh, pertama lanjut kita akan mencari nilai rata. Karena eh, dari rumusnya bisa dilihat fx dikurang n. Berarti fx itu kita kan sudah ketemu, berarti sama dengan fx dibagi n. N itu berarti frekuensi. Jadi sama dengan 162,8. Lanjut kita eh, akan mencari nilai median. Bisa dilihat rumus median di samping ini, yaitu eh, tepi 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 bawah kelas median ditambah n dikurang n dibagi 2. N itu berarti 34 dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti lalu kita akan membagi frekuensi mode baru kali jadi. Berarti sama deh kali. Tepi bawah kelas median, median itu berarti di sini. Berarti tepi kelas itu berarti 162, 162,5, ya kan? Oke, 162,5 baru tambah eh, total total 34. Oke, itu 34 baru kita bagikan juga, baru kita tutup kurung, baru ini sorry, baru kita min 16. Min 16 dapatnya dari angka 16 dulu didapatkan dari sini. Terus dari frekuensi median, eh, frekuensi median 11 tambah 2 tambah 3 itu hasil 16. Oke, lanjut. Um, Kita coba lagi, baru kita bagi 11. Berikan 11, berikan sini, berikan sini, ini, baru eh, sini, ini dua. Oke, lanjut. Kita akan menjadi eh, kuartil, yaitu kuartil satu. Bisa dilihat rumusnya yaitu tepi bawah kelas kuartil 1 ditambah n dibagi 4 per frekuensi Q1 kali CI. Nah, berarti sama dengan frekuensi tepi bawah kelas kuartil 1 itu berarti bisa kita lihat dari datanya dulu. Frekuensi tepi bawah kelas itu berarti di sini. Berarti tepi bawah kelas itu berarti 156,5 ya. 156,5, ya kan? 156,5 baru kita kita tambahkan, kita tambahkan sama dengan 34 dibagi dibagi sama 4 tutup kurung, baru minimalnya minimal baru dibagi 11 baru kali ini. Hasilnya mendapatkan 158,41. Nanti kita akan mencari kuartil 3 sama caranya sama juga, sama dengan
Sini berarti 162, 162,5. 162,5 berarti ditambah eh, di sini berarti 3 kali 34 dibagi dibagi sama ya bagi 4. Baik kita tutup kurung lalu min ditutup kurung sama dengan min 16 ya, min 16 min 16 tutup kurung lagi baru kita bagi 11 kali 6, hasilnya 167,0. Oke, lalu kita akan mencari modus modus belum. Hmm, ya, nanti kita akan menjadi nilai modus. Rumus nilai modus itu berarti Q3 dikurang, kuartil 3 dikurang kuartil 1, lalu dibagi 2. Berarti sama dengan kuartil 3, sorry, kuartil 3 dikurangi kuartil 1, lalu kita bagi 2, hasilnya 4,636. Lalu kita akan mencari nilai deviasi rata-rata. Oke, pertama kita akan mencari ini dulu. Hmm, Oke, ini di sini adalah X. X sorry, sama dengan X, sama dengan 147, 147 dikurangi dikurangi sini total rata-rata sama dengan min, tapi pertama kita kunci dulu. Mau kita enter, mau kita sebutkan bawah. Oke. Lalu di sini kan ada pagar, berarti kita ubah jadi min ke plus. Berarti menggunakan rumus ABS. Oke, totalkan dulu. Sum. Di sini. Oke, hasilnya 54, lalu di sini sama dengan frekuensi dikali eh, dikali sama ini sama dengan 45,33. Berarti kita membawa ini kita sama dengan sum sebenarnya 197,65. Mari kita akan aku adaptkan dulu sama dengan ini 1, 2, 40, baru kita kalikan, kalikan tiga. Itu begini kah? Maaf, ada kesalahan bentar ya. Di sini salahnya.
Oke, oke. Lanjut. Lanjut kita akan mencari deviasi kuartil, subkuartil. Oh ya, selanjutnya kita akan mencari deviasi kuartil. Itu sama dengan hmm, deviasi kuartil itu kuartil 3 dikurang kuartil 1 itu sama. Aduh, maaf ya, saya ulangi lagi. Ini salah tadi. Tadi kan kita akan mencari nilai modus. Nah, rupanya nilai modus, rumus modus itu berarti ini eh, tepi bawah kelas ditambah di satu tambah di dua. Jadi langsung juga sampai dengan modus. Hmm, modus berarti 156,5 ya. 156,5, 156 baru kita tambah. Sorry, baru kita tambah 11 dikurang 11 dikurang 2, 11 dikurang 2 dapatnya dari sini. 11 dikurang, nah, dari 11 dikurang 2. Ini baru kita bagi, nah, dikurang 11 dikurang 2, dikurang 2 ditambah, sorry, tambah, ini 11 dikurang 11, ini, satu dua tiga baru dikali sama ini. Oh, salah. False. Ini berlebihan. Oke, oke. Terus saya lagi berarti sebentar ya. Oke. Lanjut kita akan menjadi deviasi kuartil. Teman-teman, kuartil. Kuartil juga. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sebelum baru kita bagi dua, hasilnya adalah 4,6. Lalu kita akan menjadi deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata berarti 197 besar sama dengan 197 kita bagi kita kita bagi ini hasilnya 5,81 baru kita akan menjadi varian populasi varian populasi ya varian populasi berarti sama dengan varian populasi kita bagi dua kita bagi 34 hasilnya 51,32. Lalu standar deviasi populasi kita tinggal mengkuadratkan yang sebelumnya. Berarti sama dengan SQ, SQRT, 54. Sini adalah 7,16. Baru kita akan mencari varian sampel. Varian sampel itu sama, cuma di sini bedanya dikurangi satu. Berarti 9. Varian sampel sama dengan ini, angka ini.
Eh, ini di sorry, ini tutup kurung dulu. Baru di sini kita buka dibagi sama 34 dikurangi satu. Baru baru kita kalikan, ya baru kita kuadratkan lima lima kosong dua misalnya. Baru kita kuadratkan ini betul tiga puluh tujuh. Oh, sorry sorry, ini harusnya 36. Oke, baru kita tinggal menguadratkan aja dengan SQL. Oke, selesai. Hasilnya dapat 270. Sudah selesai. Oke. Hmm, oke, sudah selesai. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari penjelasan video ini. Semoga apa yang saya jelasin bermanfaat buat kalian bisa dipahami dengan mudah. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.